Makasih ya, Nang. Ini Nang mau tanya, kira-kira gimana ya, Nang, untuk SDM pariwisata di ini kita di Kabupaten Samosir gitu, Nang? Secara keseluruhan ya maksudnya Iya. ya. Secara keseluruhan mungkin ini ya belum masih dalam tahap pembinaan lah sebagian besar ya. Tapi untuk mungkin masih berproses lah perubahan dari sektor pertanian ke sektor pariwisata. Jadi perubahan ini kan harus disertai dengan juga perubahan mindsetnya ini SDM pelaku usaha pariwisata ya. Makanya kita giat melaksanakan pelatihan. Tiap tahun itu ada pelatihan-pelatihan kita berhubungan dengan pariwisata tentang ada juga kita pelatihan edukasi-edukasi ke gereja, ke sekolah. Mungkin agak belakangannya agak kurang intens karena kita banyak kesibukan di Waterfront City Pangandaran. Tapi kita pada prinsipnya itu melaksanakan itu, kita jadwalkan ke sekolah-sekolah yang dekat dengan objek wisata gitu. Jadi kita ke sana mengajarkan edukasi sabta pesona, bagaimana untuk aman, tertib, bersih, sejuk, sampai ke hospitality-nya, menyadarkan mereka bahwa mereka itu ada di daerah tempat wisata. Jadi bagaimana sikap-sikap yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan gitu. Mungkin kita juga perlu memang menerapkan ke masyarakat agar ada keyakinan mereka menekuni sektor pariwisata ya. Ada mungkin masih belum ini begitu yakin gitu. Misalnya di tempat desa wisata A gitu kan udah ada objek wisata yang memang juga sebelumnya pertanian. Beralih ke situ mungkin belum semuanya ini. Dan mereka masih ini. Kalau wisatawan ini kan usaha wisata ini kalau tidak tiap hari buka kan itu kan jadi ini ya, jadi tidak intens juga nanti datang kunjungan wisatawannya kan. Jadi kita lebih ke situ lah edukasinya gitu, di samping kebersihan dan yang lain gitu. Kalau misalnya untuk ini, Nang, untuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan, apakah ini bertahap atau gimana, Nang? Iya bertahap. Jadi misalnya tahun 2023 pelatihan BIMTEK-BIMTEK kita laksanakan itu ada yang didanai dari eh, Kementerian Pariwisata. Itu sudah ada memang ininya dari Danadak. Udah ada memang menu-menunya apa-apa aja jenis-jenis pelatihannya. Kalau yang dari Dinas Pariwisata memang lebih fokus ke sabta pesonanya sama untuk menjaga kebersihannya gitu. Kalau yang apa mungkin udah ada untuk ke manajemennya, tata kelolanya, untuk keamanan dan keselamatan, baru penggunaan toilet ada dari ini. Ada juga jenisnya yang dari pusat tapi kita pelaksananya gitu. Dari kementerian langsung ya, Nang, Iya, ya? dari kementerian dananya gitu. Terus untuk ini, Nang, untuk model-model pelatihannya itu, apakah orang Inang mengundang per daerah atau per item gitu loh, Nang? Misalnya tour guide, kemudian homestay, kemudian atau ngundangnya sekaligus semua gitu, Nang? Tergantung tema pelatihannya apa ya. Oh, I Kalau see. misalnya tentang tata kelola, pasti kita lebih ke pelaku-pelaku usaha pariwisata. Kalau kemarin juga tentang pelatihan keamanan dan keselamatan, dari guide-nya juga ada, dari pelaku usahanya juga ada, dari pemerintah desanya juga ada. Kita undang pemerintah desa, Pok Darwis, sama pengelola-pengelola desa wisata. Jadi tergantung tema ininya. Dan memang di ininya pun di kalau yang tadi saya sebutkan dari Danada itu sudah ada ininya, pakemnya siapa-siapa yang harus diundang gitu, materinya apa, itu udah ada gitu. Narasumbernya diundang dari mana, Nang? Narasumbernya macam-macam, banyak kita pokoknya dari unsur pemerintah, pelaku akademisi, sama praktisi itu biasanya. Praktisi diundang. Ya, praktisi pasti gitu. Dalam satu pelatihan ada akademisi, praktisi, sama dari pemerintahnya gitu. Kalau praktisinya menginikan orang lokal di sini atau dari luar, Nang? Ada dari orang lokal seperti siapa Omang Siboro pernah kita undang gitu. Yang dari misalnya hotel-hotel, Hotel La Bersa pernah kita undang gitu. Yang dari luar juga ada, dari pihak Otorin dari Jakarta pernah kita undang. Dari Sumatera Utara, kebanyakan mungkin memang dari Provinsi Sumatera Utara ya. Biar lebih ini kan, ada mungkin pengembangan wawasan gitu. Nah, untuk model-model pelatihannya ini, Nang, atau untuk pembenahan peningkatan SDM-nya yang program dari Pemkab di sini, apakah memang itu dikaitkan dengan kearifan lokal di sini, Nang?
Iya, kearifan gitu lokal ya. di sini. Pasti Iya, kita mm, misalnya perlakukanlah wisatawan dengan seperti memperlakukan hula-hula gitu. Kita oke. kearifan lokalnya gitu. Sebenarnya kita kan welcome-nya kepada tamu-tamu. Ada juga filosofinya kan eh, jadilah apa Bahul berbahul-bahul Nabolon, nabolon beramak para naso si balunon Manasobalunon, gitu. Jadi itu Partataran sebenarnya itu kan kearifan lokal Sonamarabito. itu sebenarnya kalau itu tetap dilestarikan, jangan dibilang orang Batak itu sebenarnya nggak ini Enggak, bertamu enggak, nggak ini enggak enggak ramah gitu gitu ya, enggak. Nang. Justru budaya kita itu sebenarnya memperlakukan tamu itu adalah raja, itu ini kita gitu. Justru Nah, itu dari kita zaman dulu gitu. itu dari dulu memang ya, Nang, dan Mm-mm. itu memang kurasakan dulu, Nang. Kan Mm-mm. 10 tahun aku di sini, Nang. Mm. Nah, menjadi pertanyaan, dan inilah pertanyaan di penelitianku, Nang. Mm. Kira-kira mengapa lah, Inang, faktor-faktor apalah yang membuat perlambatan SDM pariwisata ini di Kabupaten Samosir? Padahal sebenarnya kearifan lokal kita itu kan sangat kuat gitu ya, Inang ya. Bahul-bahul Nabolon, para masuk balunan, partataring sona mana mitok, baru pasakalan sona mana hiang, ya kan, Mm-mm. Nang? Belum lagi Parmargaon, Parhamaranggion. Nah, tapi justru kita lihat agak ada perlambatan SDM pariwisata. Kalau kalau misalnya ya kita lihat banyaknya ini pelatihan-pelatihan yang dikasih gitu kan dari pemerintah, bocoran dana dari pemerintah. Lalu kemudian sebenarnya dulu ya Nang, ada itu nilai-nilai itu di kita gitu. Kira-kira faktor apa itu ya Nang? Baik itu dari eksternal atau internal gitu Nang. Kalau ngomongin pariwisatanya dulu ya, Iya. mungkin kalau beberapa tahun terakhir setelah COVID ya, saya kira berkembang pesat ya pariwisata Kabupaten Samosir ya. Setelah COVID ya Nang. Setelah COVID Di gitu, 2022 lah ya. 2022, 2023, 2024 kita udah mulai sampai tahun 2024 untuk posisi sekarang mungkin termasuk yang paling terbagus ya dari sisi PA di sektor pariwisatanya, dari sisi kunjungannya paling ini ya gitu. Jadi mungkin kemandekan kemarin itu sebelumnya itu membuat SDM pariwisata ini mungkin tidak menekuni secara 100% ya. Ini itu lebih masih belum terlalu fokus di sektor pariwisatanya meskipun potensi itu udah ada gitu. Jadi masih mencari sampingnya seperti pertanian gitu. Mungkin peralihan ke situ yang bikin ini lambat. Kalau menekuni di sektor pertanian dengan pariwisata kan beda ya. Kalau pariwisata kan kita berjumpa dengan orang gitu. Itu masih ini ya agak kurang mungkin ya bagaimana ini. Baru mungkin kebersihannya saya kurang beda dengan kalau pertanian ya memang sedikit lebih banyak bedanya dia gitu. Jadi mungkin belum terbiasa dengan itu dia mungkin dengan Jadi sektor-sektor perubahan sektor tadi itu gitu. Karena komunikasinya pun ini enggak belum biasa gitu. Kalau pertanian kan kita kan nggak banyak komunikasi ya. Kan di ya, situ ininya kan kurang mungkin. artinya hal ini bisa disebabkan karena memang proses ya. Iya, prosesnya. Proses memang perubahan dari pola pertanian ke pola pariwisata ya Iya. Naya. Jadi memang SDM-nya itu memang tadinya SDM-nya basicnya itu pertanian gitu ya. Iya. Nah kemudian dengan adanya DPD daerah super prioritas sekarang ini akhirnya mau tak mau ya masyarakat Samosir harus digembleng gitu ya nah Iya, dalam dan proses yang tinggal di sini itu pun kan mungkin yang usia-usia mungkin udah ini ya, muda-muda kan biasanya kan merantau, kuliah ke luar ke luar Samosir, akhirnya mencari kerja juga di sana gitu. Jadi kan memang biasanya rata-rata tingkat pendidikannya udah tinggi, menengah ke atas itu biasanya kan udah tinggal di perantauan ya gitu. Jadi mungkin yang di sini belum begitu siap untuk ini gitu. Jadi mungkin tingkat SDM-nya pun mungkin udah beda gitu. Coba kalau yang muda-muda mungkin setelah menuntut ilmu bekerjanya di sini mungkin lebih cepat ya. Itu yang terjadi beberapa tahun terakhir ini kan udah banyak yang pulang. Kayak kita juga gak meningkat pesat. Makanya kan kafe-kafe rata-rata kan udah orang-orang muda sekarang yang buka gitu. Lebih ini loh gitu. Jadi saya rasa juga di situ ininya perbedaannya gitu. Bagaimanapun kalau udah usianya udah lebih ini ya, lebih tua gitu, lebih susah kita mengubah mindsetnya mungkin gitu. Kalau yang muda-muda lebih ini kita akan lebih gampang kita menerima perubahan gitu. harusnya saya bisa dapat
umur ya Nang ya, supaya bisa analisis ini Iya, nanti yang artinya. berkecimpung di pariwisata sekarang Samosir ini Iya, rata-rata di tingkat umur umur berapa gitu berapa kan. supaya kita bisa ngelihat nanti Hmm. tingkat agile-nya itu Iya. ya, kemampuan untuk bisa berubah dengan cepat itu kan Iya. memang di inilah usia-usia muda kan Iya. dibanding dengan udah parubaya ke atas gitu Iya. kan Nang. Itu Coba dari mana tuh ya Inang Nang? apa yang udah kemarin Inang jalani semua, Iya. pastinya yang memang lebih siap itu memang yang rata-rata usia-usia yang produktif gitu kan. Iya, tapi Rata-ratanya. di Selagan opung itu opung gilang siapa? Iya, karena itu budayanya ya. Iya. Basic-nya masih bisa dia ini ya. Nah, Histori-historinya justru lebih dapat ya. Jadi betul. semestinya memang harus bersinergi Harus sebenarnya. sinergi Ada karena regenerasinya gitu. Mungkin itu yang nggak jalan gitu. kearifan lokalnya Dari sebenarnya yang kita tua. dapatkan dari orang tua gitu Iya. kan. Tetapi ide-ide kreatifnya kita dapatkan dari orang muda. Mengemasnya sama marketing digitalisasinya itu harusnya dari yang muda. Iya, tetapi karena ini harus kolaborasi menurut saya ya, makanya butuh sebenarnya nanti data ini. Karena apa? Karena walaupun mereka cakep Inang, cerdas secara kemampuan agile gitu ya untuk digital gitu ya, tapi kalau nggak kuat dalam nilai-nilai kearifan lokal ini tadi, ya menurutku Inang Tidak nggak akan bisa ini ya, juga tidak akan berkelanjutan ya. jalan. Iya, nggak sustainable juga. Karena Iya. apa? Yang ada adalah hanya persaingan dan hanya untuk kehidupan ekonomi. Produk yang Padahal- dijualnya itu tidak ini ya. Padahal sebenarnya kan pariwisata berkelanjutan itu kan, pembangunan berkelanjutan kan harus ekonominya berkelanjutan, budayanya, budaya sosial budayanya berkelanjutan, Iya. lingkungannya berkelanjutan gitu karena. Iya, jadi harus memang bersinergi. Iya. Tapi memang itu makanya kita juga edukasi ke ini. Ke anak poso sekarang, anak-anak muda. Dan saya lihat juga sekarang pendidikan di sekolah itu udah menyisipkan nilai-nilai kearifan lokal ya. Saya lihat di setiap sekolah sekarang ada setiap semester itu Muatan lokal. muatan lokal itu mereka mau pertunjukan betul-betul mengimplementasikan budaya dari makanannya, dari pakaiannya, sama proses-proses yang dilaksanakan di adat orang Batak gitu. Saya lihat itu di SMA, di SMP, bahkan juga di SD gitu. Jadi ada satu hari itu semacam pesta mereka. Ada pihak hula-hula, ada pihak boru-boru, makanannya juga lapet, ikan mas, arsik, semua itu dipraktekkan semua dari cara pembuatannya sama cara menyajikannya dan menyampaikannya gitu dalam bahasa istiadat gitu. Saya nggak tahu apa daerah lain seperti itu. Di Samosir saya lihat ada udah berjalan mulai tahun lalu saya lihat. Dan ada kurikulumnya nah. Iya. Berarti aku harus Bagian ketemu dari sama mereka, dinas bagian dari dinas pendidikan pendidikan ya nah. Iya. Saya lihat itu. Jadi anak SD misalnya bagaimana mersukun utang, manise gitu. Bahkan bawa tanduk juga yang perempuan-perempuan siswanya itu pakaiannya seperti ini. Saya lihat itu udah ini. Jadi per semester saya lihat, biasanya kalau terima rapot semester 1 semester 2 gitu. Dan mereka ini latihan dulu cara membuat makanannya. Pada hari H itu menyajikan semua gitu loh. Maksud saya gini dah, itu apakah memang sudah kurikulum atau kebijakan setiap kecamatan gitu? Beda kan Nang apa? Saya nggak tahu itu apa kurikulumnya memang hanya mutar lokal dari ini, tapi di Samosir khusus ada semua udah di Samosir gitu nah. Rata-rata saya di Samosir udah. Berarti biasa artinya bahkan SD swasta Santo Mikael pun saya lihat seperti itu. Ada mereka gitu. Jadi inilah kalau menikahkan anak. Dari mulai pakaiannya, mulai dari makanannya, saya lihat itu dipraktekkan langsung. Bagaimana dari awalnya. Misalnya masih buhai itu semua gitu. Jadi ada satu raja parhatanya dari pihak ini, pihak Paranak, dari pihak Parboru gitu. Saya kira itu nanti akan melahirkan beberapa tahun ke depan generasi betul-betul memang udah tahu kearifan lokalnya di mana gitu. Iya sih, berharap sih seperti itu ya. Iya. Nah, makanya karena apa? Kerinduan kita gini ya Inang. Danau Toba itu tentunya ditempati oleh masyarakat yang punya kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain gitu loh. Sehingga saya sangat setuju ketika orang Samosir akan marah dikatakan menjadi Bali baru, ya karena ya Samosir punya kekhasan sendiri gitu loh dengan kearifan lokalnya, sehingga apa yang mau kita tunjukkan nih
yang menjadi daya saing kita dengan orang lain, value-nya tidak dimiliki oleh daerah lain. Iya. Nah, sebenarnya itulah yang mau saya kaji di sini. Nah, kan tentunya ketika kita mau mengkaji itu, kita akan lihat dulu mengapa mengalami perlambatan, kan gitu kan Nina. Sehingga kita lihat nanti potensinya apa. Nggak bisa tutup mata, selain karena alamnya yang sangat bagus, tentu kita bisa melihat bahwa kearifan lokal di sini loh sangat kuat sebenarnya mendukung hospitality, mendukung SDM pariwisata itu gitu loh. Nah itu, sehingga makanya saya pikir apakah itu sudah ada berarti nanti saya berurusan dengan ini lah ya dinas pendidikan ya Pendidikan untuk itu dari SDM. segi regenerasinya ya. Iya. Kalau dari pariwisata kan membina yang udah eksis sekarang gitu, pelaku-pelaku wisatanya gitu kan. Atau mungkin pelaku wisata baru gitu. Itu kalau di pariwisata fokusnya. Tapi dari segi meregenerasikan itu dari pendidikan sudah ada gitu. Jadi Oke. kita berharap beberapa tahun ke depan mungkin akan beda gitu. Untuk pembinaan atau pendampingan yang berupa soft skill itu juga ini ya, Inang, rutin ya dilakukan ya. Iya, terus kita lakukan mulai saya masih baru satu yang mulai baru 6 bulan gitu, tapi saya lihat di laporan-laporan tahun 2021 ada 2022 2024 dengan pelatihan-pelatihan yang berbeda gitu. Kalau memang ada pelatihan itu yang memang terasa masih penting, masih perlu dilakukan dengan peserta yang berbeda, itu diulangi lagi mungkin di tahun berikutnya gitu. Itu saya lihat. Jadi pelatihan yang kami laksanakan tahun ini ada tentang desa wisata, toilet, kebersihan dan keamanan dan keselamatan balawista, itu lebih ke keselamatan wisatawan tirta juga, baru tentang sajian kuliner gitu. Itu di tahun lalu beda ini, di tahun lalu tentang guide, tentang pendakian gunung gitu, tentang homestay itu tahun lalu. Jadi sebisa mungkin kita bedakan temanya gitu, tersentuh semua gitu. Kalau gitu Inang, apakah orang Inang pernah mengundang budayawan juga untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal atau untuk memaknai misalnya songonero ninangi tadi kan ya ikut apa itu gabe hula-hula tamu gitu kan, artinya mereka juga nggak hanya nangkep di tataran ini nang implementasi, tetapi filosofisnya mereka dapat. Kenapa mereka memberlakukan ini tamu itu menjadi hula-hula. Kemudian mereka raja gitu ya. Sementara orang Batak sendiri raja. Artinya ketika mereka memahami raja, gimana sih melayani raja dengan raja gitu. Sehingga mereka memahami secara filosofis raja itu apa sih sebenarnya gitu Lena. Kalau kita memang lebih seperti tadi itu ya unsurnya ya. Akademisi, praktisi, sama pihak pemerintah gitu kan. Iya. Tapi di kebudayaan juga mungkin ada seperti itu yang mengundang pelaku-pelaku usaha gitu. Tabir Beda lagi nih ya budaya gitu ya. ya. Iya, Budaya iya. sendiri lebih fokus ke situ gitu. Mereka juga kan punya komunitas ini budaya ya. Budaya tokoh-tokoh budaya di sini ada juga komunitasnya gitu. Lebih di situ sih. Tapi setahu saya ada. Tapi mungkin yang lebih menjabarkan itu mereka gitu. Nanti kesana aja gitu ini ya. Oh iya, iya. Iya. Kalau kita memang lebih ke tadi itu tata kelola bisnisnya itu gitu. Tapi kita berikan mindset bagaimana sih memperlakukan wisatawan itu gitu dengan budaya kearifan lokal itu. Tapi bukan kebudayaannya kita lebih fokus gitu, enggak. Sifat-sifat yang harus dipelihara itu aja gitu. Mungkin kalau mereka sampai ke filosofinya zaman dulu seperti apa, makanya seperti itu gitu. Iya. Berarti bagaimanapun harus tetap kolaborasi Iya, ya, kolaborasi, karena iya. karena memang nggak bisa mungkin putus. Iya, Dimanapun kita dibentuk oleh budaya ya iya, kan. iya. Perilaku saya seperti ini adanya tentunya dibentuk oleh budaya di mana keluarga saya dibentuk gitu kan Iya, nah. iya. Oke, Nang, yang terakhir kayaknya ya Nang ya. Untuk nilai-nilai kearifan lokal tadi berarti ke sana lah saya nanti Iya, ya, iya. ke Amang itu ya. Untuk pendidikan ke dinas pendidikan. SDM. Oh, tadi intinya berarti mengalami proses, sedang mengalami proses lah ini Nang ya untuk apa kita ini untuk peralihan dengan ini. Jadi perlambatan tadi bisa jadi salah satu faktornya ya tingkat usia gitu. Tapi kalau kita sekarang di tahun 2024, 2023 saya rasa meningkat pesat ya pariwisata Samosir karena memang yang muda-muda pun udah banyak juga yang berkecimpung di usaha pariwisata Kabupaten Samosir gitu.
Artinya tingkat usia yang Inang bilang tadi terjadi gap yang sangat ini ya antara usia muda Di sama awal-awal zaman dulu itu gitu. Tapi tahun iya 2003, 2004 saya lihat udah banyak. yang Memang orang yang tamat kuliah balik ke Samosir gitu sudah banyak gitu. Dan berkecimpung di usaha pariwisata dan ekonomi kreatif gitu. Itu salah satu faktor. Kalau di tahun 2004, 2003 saya rasa nggak perlambatan lagi, saya udah ada peningkatan yang pesat ya oke gitu. Mungkin sebelumnya yang mengalami perlambatan gitu. gitu ya Inang Iya. bilangnya. Lalu Inang ada nggak data ya Inang untuk apanya ya? Untuk data usianya itu tadi dari mana saya mau didapat ya Inang? Tenaga kerja usaha pariwisata di tenaga kerja lah berarti ya. Mau ya Iya. Nggak ada di sini tuh memang. Nggak sampai di situ. Nggak ada di sini datanya Kementerian tuh. Dinas apa itu Inang? Dinas Koperindak, tenaga kerja dan Koperindak Koperindak ya. ya. Aduh nggak Iya. mudeng aku selama ini. Tapi dekatnya di sini kantornya. Gitu ya Inang. Heeh. Di Isabula Si Joni Malau apanya? Heeh. Kadisnya. Kabitnya, Oh, kabit. kabit. Heeh. Oh, Koperindak Iya. bagian Tenaga kerja, kabit tenaga kerja. kabit tenaga Iya, kerja iya. ya. Joni Malau. Di mana Inang daerahnya? Ini nanti kan dinas pendidikan depan Nah, dinas kok dapat pendidikan itu lah. Gijang? Enggak ini. Yang kantor pertama kali dapat. Ini kan kantor kedua kan? Iya. Iya, kantor Oke. itulah. Itu kan Maksudnya bisa aku jalan kan, Nang? bisa Nggak dari usah. sini. Oh, Heeh. oh, dari sana. Tetap juga jalan pulang tadi. Pokoknya yang duluan gedung itu dapat. Bukan di Dinas Pendidikan itu, Nang? Depan dinas pendidikan lah Koperindak. Oh, kalau Ini kan Dinas depan-depanan. Pendidikan, Dinas pendidikan kan yang arah ke sini. oh iya. Koperindak arah sana. Ini apa, Nang? Di Yang depan ini. ini? Ya di Ini depan kan? ini apa? Aku mau tuh Belakang sama ini kan, dia. belakang ini. Itulah Koperindak. Oh, kita ternyata Iya. iya dari sana ya. Iya, Kalau depannya depan sana. ini apa, Nang? Capil. Oh, Capil itu ya. kependudukan ya. Iya. Belakangnya ini. Ya Lainang, makasih banyak Lainang. Iya. Mau lah foto udah pada pergi semua.